Penentu mood ketika tarawih. Apa ini? Tarik napas panjang. Tenangin pikiran kalian. Lanjutin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sampai ayat 10 baru. Oke. Qul huwallahu ahad. Itu yang dicari sama anak-anak zaman sekarang. Disukai banget kayak gitu, ha. Kalau udah baca kul, langsung semangat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu yang kalian suka kan? Bukan surah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Trikul itu yang kalian cari. Betul-betul. Pov, gen alpha nyekar ke makam nenek. Oke, gen alpha nih biasanya ada aja tingkahnya. Kita lihat. Ya Allah, biar semoga nenek masuk neraka. Kenapa neneknya didoain masuk neraka? Hah? Loh, kok aku dipindahkan? Malaikat bilang sesuai request cucunya. Neneknya udah enak, dia tenang di surga. Dipindahin ke neraka gara-gara doa anak cucunya. Tanganlah tepuk tangan adiknya, ya Allah. Doain neneknya masuk surga, dek. Jangan masuk neraka. Kasihan. Mending kalau kalian ziarah jangan ngajak-ngajak gen alpha. Ada aja kelakuan mereka. Sangat meresahkan. Jadi Dinda, Pov, bau mulut orang puasa seperti bau surga. Bener. Bau mulut seorang yang sedang berpuasa aromanya seperti aroma kasturi. Harum sekali. puasa lancar. Lancar Pak Haji. Masya Allah. Tapi mulutnya gede. Mulutnya udah kayak gitu bang, udah pucat banget. Kayaknya baunya lain ini. Alhamdulillah sudah masuk hari ketiga puasa ini. Belum ada yang makruh atau yang batal apa? Belum ada? Belum ada Pak Haji. Aman. Alhamdulillah. Ih, masa kau bicara sama Pak Haji begini? Kau pakai masker tidak kau hargai. Saya buka maskermu. Bau mulut. Kalau buka masker bau mulut. Terus Haji. Malu kenapa lagi? Bau mulutku nanti. Bau mulut ya Allah. Puasa ini. Bau mulut orang berpuasa itu sama dengan bau surga. Buka maskermu ini. Coba kau Sarah. Hah. Bau tai mulut. Oh, Pak Ustadz kan sudah bilang tadi bau mulutnya orang berpuasa itu seperti bau surga. Kenapa endingnya bau itu yang antum bilang? Ulah. Ketika lu takut sholat sendirian. Oke, kenapa? Hah? Apa itu? Brother, what's that? Assalamualaikum warahmatullahi, tapi sakit rasanya jatuh. Bang, sholat kau putar lagu DJ bang. Ide yang bagus ya. Enggak bagus. Dibilang bagus ya nggak bagus juga sih bang. Hah? Kan ada musik-musik lain, mungkin salawat ke, ngaji ke, orang lagi tadarusan ke, orang lagi baca-bacaan apa gitu. Kenapa DJ bang yang dipilih bang? Kenapa DJ? Astagfirullah. Ya agak lain aja sih bang, sholat tapi lagunya DJ gitu. Kan gak mungkin nanti ente lagi bacaan dalam hati tiba-tiba nyanyi juga. Sakit rasanya jatuh cinta. Kan gak kusyuk takutnya sih bang. Tapi kalau ente bisa kusyuk ya bagus. Tapi kalau aneh yang lakuin ini pasti ke distract. Tiba-tiba nyanyi dalam hati kan gak boleh harusnya. Kalau aneh. Oke. Day 1 vintage tarawih. Kasih tahu tarawih vintage gimana? Vintage no, bukan sholat, videoin orang. Ini dokumentasi buat malaikat nanti. Bukti kalau dia sholat tarawih gitu.
Enggak gitu maksudnya. Enggak. Ya dokumentasi aja lah. Nih malaikat ya, saya tadi taraweh ya, ini buktinya ya. Oke. Ya nggak apa-apa, emang Gen Z aja yang boleh main HP. Gen VOC juga nggak apa-apa ya Pak ya. Iyalah. Bagus Bapak, lanjutkan. Oke. Ya siapa tahu kan kenang-kenangan di surga nanti. Waduh, ini pas di dunia ini, sholat terakhir. Astagfirullah, jangan. Astaghfirullahaladzim. Day 1 taraweh pakai samping crop top. Konsepnya gimana? Tapi sah sih. Hah? Kalau kayak gini sah memang. Kan auratnya laki-laki sampai lutut. Ya oke. Hah? Sarungnya kok gitu. Ya, walaupun sah tapi nanti kita nggak tahu pada saat mau duduk di antara dua sujud. Pas sujud kita nggak tahu kelihatan apa enggak tuh yang namanya lututnya. Turunin. Pakai bermacam-macam gaya pula dia pakai. Misi terakhir selesai. Jadi maestro jangan pernah bubar ya. Pokoknya jangan, nggak boleh. Ya udah bye. Hani sayang kalian semua. Wah. Anak yang polos itu, kami semua nggak percaya kalau kami nggak akan bisa melihat tumbuh kembangnya lagi. Dorong Erwin. Kalau iya kenapa? Lo bisa apa, Catherine? Lo udah kalah. Maestro kalah. Lo tega sama adik lo sendiri? Lo nggak pantas hidup. Orang kayak lo nggak pantas buat hidup. Lo nggak salah denger nih. Adik. Gak pernah sekalipun gue anggap lo. Misi terakhir selesai. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, I said no. Hasta la vida loca, te encanta la música, te toca. Haninya ngambek karena aku nggak sengaja dorong dia. Clarita kangen sama Hani ya? Kangen Hani. Kami juga kangen sama Hani. Kakak juga. Kakak kenal Hani? Ya udah sebentar ya. Hani, ayo sini nak. Kakak ini kangen loh sama Hani. Haninya malu katanya. Kata Hani. Kita lagi nggak baik-baik aja. Kalian tahulah, kota Arkadia itu termasuk kota yang... Kota Arkadia, kota yang berkembang pesat hanya dalam waktu 10 tahun. Dan juga kota di mana berkumpulnya para kriminal, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak juga. Berdasarkan gosip yang beredar, ada sebuah organisasi kriminal yang mendanai kota ini. Dan cara mereka membuat kota ini maju adalah dengan melakukan banyak tindakan kriminal. Semakin hari, semakin banyak pula kasus kejahatan yang terjadi. Bahkan, para polisi sudah menyerah menghadapi semua ini. Kota ini bisa dibilang kota yang sangat maju, tapi sudah berada di ambang kehancuran. Ya, kehancuran moral.
Namun, di tengah keputusasaan yang melanda kota ini, ada satu titik cerah, yaitu kemunculan orang-orang bertopeng yang memberantas para kriminal di kota ini. Mereka memberantas dengan cara yang bisa dibilang cukup kejam dan tidak sesuai dengan moral yang ada. Menurut rumor yang beredar, mereka semua adalah satu organisasi. Mereka menyebut diri mereka sebagai Maestro. Kemunculan Maestro yang secara tiba-tiba menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada banyak yang mendukung mereka dengan sepenuh hati, dan ada juga yang bertentangan dengan mereka. Singkatnya, sebagian menentang karena mereka melanggar moral, dan sebagian lagi menganggap mereka pahlawan karena sudah membuat kota ini menjadi aman. Maka daripada itu, dibandingkan Maestro, mereka lebih dikenal sebagai anti-hero. Halo semuanya, nama saya Siti. Salam kenal ya. Nama saya Agus. Aku dibuang di sini sama mama aku. Cari berkumis. Kurang ajar. Seandainya gua cewek. Hah? Kak, berat. Ya elah, tinggal dorong aja banyak ngeluh. Harusnya pakai Elvin aja ikut sama kakak, bukan aku. Bisa diam gak sih? Kalian berdua itu fashion stylist kami yang baru ya? Lah, 100 buat Kanua. Salken ya, nama Eke Rona, cewek tercantik di Arkadia. Hah? Dasar orang-orang gila. Weh, polisi kok nggak pakai helm sih? Malu dong sama kita. Dan berdua ngapain di sini? Biasa aja kali, gak usah ngegas. Kita lagi patroli, kenapa? Patroli? Patroli katanya. Sekalian aja masuk ke polisian sana, biar bisa ambil tugas kami. Ih, apaan sih, sensi banget jadi orang. Apa? Bapak kau ya, Kenapa harus dipukul sih? Goblok. Ih, dia ngomong kasar. Gua laporin lo ke polisi. Saya polisinya. Polisi tidur ya. Ben, duluan aja, Gi. Gua mau ngomong sesuatu sama si Vicky. Ya ada Pak Polisi. Si Vicky. Kamu gak sopan ya? Buat kalau saya sakit kayak gini, gue gak akan mau jatuh cinta. Gue kurang apa lagi? Kenapa dia tega selingkuhin gue? Kalau dia gak cinta, kenapa dia gak tinggal? Rosnya mana? Kok gak ada? Sialan, kok bisa hilang? Kok bisa? Bukan lo yang buang kan? Catherine, Apa? Lo tahu kan kalau si Vicky itu cinta mati sama Clarita? Bisa aja kan dia buang Rose biar Clarita tuh gak ditangkep. Lo gak mikir sampai situ ah? gue masih punya otak. Gue gak akan buang barang bukti meskipun tersangkanya itu orang-orang yang berharga bagi gue. Nah, udah selesai. Nanti kalau kaki lo masih sakit, gak usah pakai sepatu dulu, ya? Oh, Catherine, lo kenapa? Kaki lo sakit kah? Mana yang sakit?